Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid Sekolah Adab MI Muhammadiyah Baliarjo serta anak-anakku, santriwan santriwati yang saya cintai, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan juga nikmat kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, marilah nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di antara tujuan atau bahkan bisa disebut tujuan utama disyariatkannya atau diperintahkannya umat Islam melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana tersebut dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian dengan menjalankan ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah derajat yang tertinggi, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling takwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling paling kuat, tetapi orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, takut kepada Allah dengan selalu mentaati Allah, dengan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diwajibkan. Ittiqa'u azabahu bimtisalil awamir wajibinabi an-nawahi, itu istilahnya. Takut kepada Allah dengan cara selalu taat kepada Allah, yaitu berupa perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Nah, ini takwa ini bukan sesuatu yang mudah. Takwa itu mudah diucapkan, tetapi untuk pelaksanaannya tidak mudah. Nah, ini butuh kiat-kiat. Ada beberapa hal yang insya Allah bisa membantu kita menjadi orang yang bertakwa. Kita harus bersemangat, harus punya keinginan agar menjadi orang yang takwa. Jadi paling tidak kita itu dalam hati kita harus memiliki niat yang kuat. Aku kudu
aku harus bisa menjadi orang yang takwa. Kenapa? Karena orang yang takwa itu orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka hidupnya juga akan diberi kemudahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu ada kurang lebih ada 5 hal ya yang disebutkan oleh para ulama ya, yang bisa membantu kita, mendorong kita menjadi orang yang takwa. Yang pertama adalah al-mu'ahadah, yang artinya adalah selalu kita mengingat-ingat janji kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita itu selalu mengucapkan janji setiap hari, janji kepada Allah. Kapan kita berjanji, menyatakan janji kepada Allah, kapan? Nah, setiap kita melaksanakan sholat, kita itu kan selalu mengatakan janji, menyatakan perjanjian. Kapan itu? Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kan setiap sholat kan pasti membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam bacaan Al-Fatihah itu kan ada yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ini kan merupakan pernyataan, dan itu kita ulang-ulang setiap hari. Nah, karena itu harus kita buktikan di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari harus terbukti bahwa kita itu hanya menyembah Allah dan hanya minta tolong kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu ya. Yang kedua adalah al-muraqabah. Al-muraqabatu artinya adalah sadar bahwa kita itu selalu dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ucapan kita, semua gerak-gerik kita, perbuatan kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kanan kiri kita itu ada dua malaikat yang selalu mencatat semua amal perbuatan kita, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Semua yang kita kerjakan sehari-hari itu dicatat semua, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, baik itu perbuatan baik maupun buruk, semuanya dicatat. Nah, dan Allah pun juga Maha melihat. Nah, ini kalau kita sadar bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah, ini insya Allah kita akan berhati-hati dalam melakukan amal, dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, akan selalu hati-hati, tidak mau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, tidak mau menerjang larangan-larangan Allah, tidak mau mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah al-mujahadatu. Al-mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita itu kan punya cita-cita, ingin apa? Ingin selamat dunia akhirat. Kita itu ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Nah, ini harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena setan yang menggoda kita itu menggodanya juga sungguh-sungguh.
kita pun juga bersungguh-sungguh. Karena dalam mengerjakan kewajiban itu juga butuh kesungguhan. Dalam meninggalkan larangan juga membutuhkan kesungguhan. Barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.